Salam pemirsa, 14 November 2024, di arah Kursk, pasukan gabungan yang terdiri dari 50.000 tentara Rusia dan Korea Utara melancarkan serangan balasan yang dahsyat terhadap posisi Ukraina. Korps Mekanis maju tanpa henti menyerang posisi musuh dengan intensitas tinggi selama 5 hari terakhir. Brigade Marinir ke-810 Rusia mengalami kerugian yang tak terbayangkan dalam serangan di wilayah Kursk. Rekrutan baru dilemparkan ke posisi tempur paling berbahaya di Ukraina. Upaya tentara Rusia untuk menyeberangi sungai besar di Kursk juga mendapat perlawanan hebat dari Batalion Serbu ke-225 Ukraina. Video medan perang menunjukkan mayat tentara Rusia tergeletak di mana-mana, menandakan kehancuran besar-besaran di area tersebut. Pada pertempuran kemarin, Brigade ke-95 Ukraina berhasil memukul mundur serangan Brigade ke-810 Rusia, menghancurkan 28 kendaraan lapis baja dan tank, serta menewaskan lebih dari 100 tentara Rusia. Lebih dari 100 tentara lainnya juga dilaporkan terluka. Pasukan elit Ukraina mengklaim bahwa dalam 2 hari serangan, musuh tidak mencapai tujuan apapun selain menghabiskan pasukan dan peralatan mereka. Pasukan kami memukul mundur serangan Rusia. Mereka mengalami kerugian besar dan mulai mundur, ujar Komandan Brigade ke-95 melalui saluran telegram resmi. Menurut laporan dari El Pais yang mengutip sumber dari Angkatan Bersenjata Ukraina, jumlah pasukan Ukraina yang terlibat di wilayah Kursk kini melebihi yang ditempatkan di Donbas. Meskipun sering kekurangan senjata dan peralatan, Ukraina tidak menghadapi masalah dalam hal personel. Tugas utama mereka ke Kursk adalah terus maju. Alasannya sejalan dengan perintah Presiden Putin untuk merebut kembali wilayah tersebut sebelum upacara pelantikan Trump pada 20 Januari 2025. Akibat strategi ini, 5 korps Rusia secara berturut-turut mengalami kehancuran parah. Pertempuran besar Rusia-Ukraina di Kursk telah berlangsung hampir seminggu, dengan Rusia menghabiskan lebih dari 3.200 rudal anti pesawat di wilayahnya sendiri. Dalam periode tertentu, Rusia menembaki wilayahnya sendiri sebanyak 11.578 kali, menggunakan 356 rudal anti pesawat, 2.462 perangkat peledak yang dijatuhkan oleh drone, dan 2.175 drone FPV. Pada 13 November 2024, sebuah helikopter serang ke-52 Rusia ditembak jatuh oleh drone FPV murah milik Ukraina, bukan oleh rudal anti pesawat atau rudal portable individu seperti Javelin. Harga satu unit K-52 mencapai 20 juta dolar AS, menjadikan serangan ini sangat merugikan Rusia. Menurut laporan dari The New York Post, penilaian Amerika Serikat menyimpulkan bahwa Rusia tidak perlu menarik pasukan dari timur Ukraina dan masih memiliki kemampuan untuk mengumpulkan kekuatan tambahan. Tentara Rusia terus membuat kemajuan di timur Ukraina, terutama di arah Kurakov di wilayah Donetsk. Kurakov saat ini dikepung dari 3 sisi oleh tentara Rusia, menciptakan situasi yang sangat kritis. Baru-baru ini, tentara Rusia meledakkan bendungan Ternivska di Waduk Kurakov, menggunakan taktik banjir untuk mengalahkan musuh. Gambar menunjukkan asap tebal menyelimuti lokasi ledakan, dengan beberapa desa di hilir waduk terendam banjir. Organisasi intelijen Ukraina Deep State melaporkan bahwa musuh terus melakukan pengepungan besar-besaran terhadap Kurakov dari utara, selatan, dan timur. Situasi lokal sangat buruk. Kehilangan Kurakov hanyalah masalah waktu. Jika masalah di sayap tidak terkendali, maka akan segera berubah menjadi bencana yang lebih serius, ungkap sumber intelijen tersebut. Staf Umum Ukraina mengumumkan pada 12 November 2024 bahwa Ukraina menewaskan 1.950 tentara Rusia dalam 1 hari, mencatat rekor baru. Selama 2 tahun terakhir, kerugian harian Rusia meningkat dari rata-rata 200 orang per hari pada tahun 2022 menjadi rata-rata 1.500 orang per hari saat ini. Tingkat kerugian per kilometer persegi tentara Rusia sekarang adalah 10,5, jauh melebihi angka pada Perang Dunia Pertama 1,2 dan Perang Dunia Kedua 0,7. Selain itu, drone Shahed Rusia telah menghancurkan sebuah blok apartemen di Belgorod, Rusia sendiri. Ini bukan pertama kalinya drone Rusia menyerang wilayahnya sendiri. Eropa menghadapi situasi baru pasca kemenangan Trump, dengan Inggris kembali mengusulkan pengiriman langsung pasukan ke Ukraina. Mantan Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, menyatakan bahwa jika Trump mengurangi pendanaan untuk Ukraina, London mungkin harus mengirim pasukan darat ke Kiev. Tokoh politik Inggris lainnya juga mendukung langkah ini dan mulai melobi Perdana Menteri Starmer untuk meningkatkan bantuan militer ke Kiev. Presiden Prancis, Macron, juga memperkuat dukungannya untuk Ukraina.
Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, Macron menyatakan bahwa satu-satunya cara mencapai perdamaian adalah dengan memberikan dukungan penuh kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Prancis berencana menyediakan 6 jet tempur multiguna Mirage 2000 dan 600 bom AASM Hammer tambahan kepada Ukraina pada akhir 2024 dengan rencana meningkatkan produksi menjadi 1.200 unit pada tahun 2025. Di sisi lain, lebih dari 600 orang telah bergabung dengan klub sukarelawan Ukraina di Polandia, menerima pelatihan dari negara-negara Uni Eropa dan dilengkapi dengan senjata NATO. Konflik di Kursk menunjukkan intensitas serangan dan kerugian besar di kedua belah pihak. Dengan Ukraina berusaha keras mempertahankan posisi strategis dan Eropa serta sekutu internasionalnya meningkatkan dukungan militer. Situasi ini menunjukkan dinamika konflik yang terus berubah dan dampaknya yang luas terhadap stabilitas regional dan internasional. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.